Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Ramayana Dewi dari program studi S1 Kimia semester 5 dengan NIM 1913081002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil praktikum kimia organik mengenai proses destilasi, yaitu isolasi minyak atsiri daun Kamboja dengan metode destilasi uap air. Baik, adapun topik pembahasan dalam laporan praktikum kali ini, yang pertama ada judul dan tujuan dari praktikum yang dilakukan, kemudian ada dasar teori, lalu ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian ada prosedur kerja, lalu ada hasil pengamatan dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai judul dan tujuan. Adapun judul dari praktikum kali ini yaitu isolasi minyak atsiri daun Kamboja dengan metode destilasi uap air. Dengan tujuan yang pertama yaitu mahasiswa dapat memisahkan minyak atsiri dari bahan alam, di mana pada praktikum kali ini saya menggunakan bahan alam yaitu daun Kamboja. Dan tujuan yang kedua yaitu membandingkan hasil rendemen minyak atsiri daun Kamboja basah dan kering dalam proses destilasi. Selanjutnya yang kedua mengenai dasar teori, di mana sebelum kita melakukan suatu praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai isolasi minyak atsiri dari daun Kamboja. Untuk yang pertama, mengenai isolasi merupakan suatu usaha bagaimana caranya untuk memisahkan senyawa yang bercampur sehingga kita dapat menghasilkan senyawa tunggal yang murni. Tumbuhan mengandung ribuan senyawa sebagai metabolit primer dan metabolit sekunder. Biasanya proses isolasi senyawa dari bahan alami mengisolasi senyawa metabolit sekunder karena dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pada praktikum kali ini saya menggunakan tanaman Kamboja untuk diisolasi, di mana pada tanaman Kamboja ini saya mengambil bagian daun, di mana daun Kamboja ini mengandung senyawa flavonoid yang memperlihatkan daya mencegah pertumbuhan bakteri pada pengobatan bisul dan luka pada kulit. Nah, daun Kamboja ini nantinya akan diambil minyak atsirinya, di mana minyak atsiri merupakan zat cair yang mudah menguap bercampur dengan persenyawa padat yang berbeda dalam hal komposisi dan titik cairnya, kelarutan dalam pelarut organik, dan kelarutan dalam air yang diperoleh dari bagian tanaman, akar, kulit, batang, daun, buah, biji, maupun bunga. Nah, untuk pengambilan minyak atsiri dari tanaman Kamboja ini dilakukan dengan metode kimia fisika, di mana berdasarkan sifat, minyak atsiri dapat dibuat dengan beberapa cara, yaitu penyulingan, ekstraksi dengan pelarut menguap atau solvent extraction, ekstraksi dengan lemak dingin atau enfluorasi, ekstraksi dengan lemak panas atau maserasi, dan pengepresan atau pressing. Secara umum, metode pengambilan minyak atsiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu cara mekanik dan cara kimia fisika. Di mana kali ini saya menggunakan metode kimia fisika, yaitu penyulingan atau destilasi uap air atau pengukusan, di mana bahan tanaman yang akan diproses ditempatkan dalam wadah yang konstruksinya hampir sama dengan dandang pengukus, sehingga metode ini disebut dengan metode pengukusan. Kemudian air dididihkan pada bagian bawah alat. Minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang kemudian dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling pengukus. Temperatur steam harus dikontrol agar hanya cukup untuk memaksa bahan melepas minyak atsirinya dan tidak membakar bahan. Uap yang dipakai bertekanan lebih dari 1 atm dan bersuhu kurang dari 100 derajat Celcius sehingga waktu distilasi bisa lebih cepat, mengurangi kemungkinan rusaknya minyak atsiri. Cara ini menghasilkan minyak atsiri dengan mutu yang tinggi. Selanjutnya, mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum isolasi minyak atsiri dari daun Kamboja ini. Untuk yang pertama ada alat, yaitu ada panci, saringan, plester atau lakban, selang, toples, yang dijadikan sebagai alat
destilasi sederhana, kemudian ada kompor. Lalu untuk bahannya sendiri, yaitu ada daun kamboja, ada air, dan juga es batu. Nah, setelah mengamati video prosedur kerja dari isolasi minyak atsiri dari daun kamboja menggunakan metode destilasi uap air, didapatkan hasil pengamatan, yaitu saat dilakukan destilasi dengan api kompor, terjadi penguapan air dan minyak dengan uap mengalir melalui selang menuju tempat penampung hasil destilasi. Kemudian, tetesan pertama destilat terjadi pada menit ke-20 sampai ke-25. Lalu, dilakukan perlakuan memasukkan hasil destilasi ke dalam penampung, di mana didapatkan hasil destilat yaitu larutan berwarna kuning, terdapat sedikit minyak atsiri dari daun kamboja dan timbul bau khas dari daun kamboja. Hasil destilasi minyak atsiri dari daun kamboja bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, dari hasil pengamatan dapat dibahas di mana destilasi merupakan proses pemisahan komponen-komponen antara dua atau lebih jenis zat yang memiliki karakteristik berbeda dalam suatu campuran. Pemisahan terjadi oleh penguapan salah satu komponen dari campuran. Hal ini membuktikan bahwa beberapa komponen lebih cepat menguap dari komponen yang lain atau bahwa setiap zat memiliki titik didih yang berbeda. Di dalam destilasi ini terdapat akhir dari destilasi, yaitu apabila dalam proses destilasi sudah tidak terjadi penambahan produk distilan, yaitu ketika bahan dalam kondensor tidak menetes. Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan hasil akhir dari destilasi, yaitu minyak atsiri dari daun kamboja dalam jumlah yang sedikit. Nah, jumlah yang sedikit maupun banyak dari minyak yang menguap bersama-sama uap air ditentukan oleh 3 faktor, yaitu besarnya tekanan uap yang digunakan, berat molekul dari masing-masing komponen dalam minyak, dan kecepatan minyak yang keluar dari bahan. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penyulingan yaitu suhu dan tekanan, di mana harus tetap seragam dan tidak menurun secara tiba-tiba selama proses destilasi berlangsung. Nah, setelah mendapatkan minyak atsiri dari daun kamboja, kemudian saya melakukan sebuah percobaan sederhana untuk mengidentifikasi adanya minyak. Uji sederhana yang saya lakukan yaitu memerlukan 2 alat atau bahan, yaitu berupa kapas dan juga korek api, di mana saya menyiapkan 2 buah kapas, di mana untuk kapas yang pertama itu saya celupkan di dalam air, dan untuk kapas yang kedua itu saya mencelupkan ke dalam minyak atsiri yang sudah dihasilkan dalam destilasi tadi. Nah, setelah kedua kapas tercelup dalam 2 larutan atau 2 campuran yang berbeda, di sini saya memulai membakar kedua kapas tersebut secara bersamaan dan didapatkan hasil atau pengamatan di mana untuk kapas yang saya celupkan di dalam air ini tidak mengalami reaksi apapun, entah kapas itu mengalami pembakaran atau nyala api dalam korek itu semakin membesar. Tetapi pada kapas yang saya celupkan ke dalam minyak atsiri dari daun kamboja ini yang bercampur dengan air ini, saya bakar dan muncul dan mengeluarkan atau menimbulkan reaksi di mana pada korek api nyala api semakin membesar, tidak padam dibandingkan dengan kapas yang dicelupkan di dalam air, di mana korek api ini
yang di dalam air ini mengalami pemadaman, sedangkan pada kapas yang dicelupkan dalam minyak atsiri daun kamboja ini mengalami nyala api yang semakin membesar dan juga dari kapas mengalami perubahan warna menjadi hitam. Itu menurut saya identifikasi yang sederhana untuk menentukan ada dan tidaknya minyak atsiri. Di dalam praktikum kali ini kita juga bisa menggunakan dua bahan dalam keadaan yang berbeda, yaitu basah dan juga kering. Kemudian kita bisa membandingkan hasil rendemen dari minyak atsiri yang didapatkan dalam keadaan basah maupun kering. Nah, dalam konsep daun kamboja, menurut literatur, rendemen minyak atsiri daun kamboja basah lebih besar dibandingkan rendemen minyak atsiri daun kamboja dalam keadaan kering. Hal ini disebabkan karena daun kamboja kering telah melalui proses pengeringan, sehingga sebagian minyak akan hilang karena terjadinya penguapan. Secara umum, mutu minyak atsiri itu sendiri juga dipengaruhi oleh keadaan bahan, baik keadaan segar maupun kering, dan cara penyulingan yang dilakukan. Selain itu, terjadinya oksidasi oleh oksigen udara, proses hidrolisa, dan resinifikasi juga dapat mempengaruhi sehingga mengakibatkan penurunan kadar mutu dari minyak atsiri. Kesalahan dalam tahap pengeringan seperti halnya terlalu panas serta terlalu lama proses penyimpanan juga dapat menyebabkan kerusakan karena kehilangan komponen penting yang terdapat dalam jaringan tanaman. Nah, untuk memperkuat pernyataan dari literatur mengenai rendemen minyak atsiri daun kamboja basah yang didapatkan lebih besar dibandingkan rendemen minyak atsiri daun kamboja kering, didapatkan beberapa referensi yang melakukan percobaan yang sama, yaitu isolasi minyak atsiri daun kamboja dengan satu bahan dalam keadaan yang berbeda, yaitu basah dan juga kering, di mana hasil rendemen basah dan kering didapatkan sangat berbeda, yang dapat dilihat dari hasil rata-rata presentasi rendeman minyak atsiri daun kamboja kering sebesar 0,32%, sedangkan sampel daun kamboja basah memperoleh rata-rata rendemen minyak atsiri lebih banyak, yaitu 1,35%. Di dalam proses destilasi, ukuran sampel sangat mempengaruhi proses destilasi dan rendemen minyak atsiri yang dihasilkan. Minyak atsiri dalam tanaman berada dalam kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh kantung minyak, atau rambut glandular. Bila bahan dibiarkan utuh, minyak atsiri hanya dapat diekstraksi apabila uap air berhasil melalui jaringan tanaman dan mendesaknya ke permukaan. Proses ini hanya dapat terjadi karena peristiwa hidrodifusi. Proses difusi berlangsung sangat lambat bila tanaman atau bagian tanaman dalam keadaan utuh atau dirajang berupa partikel-partikel kasar saja. Dari hasil pengamatan dan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa proses destilasi minyak atsiri yang sudah dilakukan dari daun kamboja dapat dihasilkan tetapi dalam jumlah yang sedikit, dan rendemen minyak atsiri daun kamboja basah ternyata lebih besar dibandingkan dengan daun kamboja yang dalam keadaan kering. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun laporan praktikum kali ini, yaitu ada tentang minyak atsiri secara umum, kemudian tentang penyulingan minyak atsiri dan perbandingan hasil rendemen minyak atsiri daun kamboja basah dan juga kering dengan metode destilasi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai laporan praktikum kimia organik tentang isolasi minyak atsiri dari daun kamboja dengan metode destilasi uap air. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.